Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. Mungkin jadi dari beberapa saham yang sudah kita analisis sebelumnya dan yang sudah kita beli ada 20 saham kan ya. Dari 20 saham ini mungkin menurut kita kan udah dianalisis juga, kita memilih saham MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk karena kan nilai sekarang berada di 9.100 rupiah. Dari harga awal diinvestasikannya itu 5.300 dengan return 3.800 dan persentase returnnya 71,7%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan saya yang sudah menyempatkan untuk menghadiri Zoom kali ini. Baik, yang terhormat Bapak Dede Arif Rahmani, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Di sini kami dari kelompok 3 pasar modal akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami, yaitu analisa rekomendasi saham pada sektor industri perdagangan retail pada periode 2023. Dengan beranggotakan yang pertama ada Lailatul Solehah, kedua ada Arya Budianto, dan saya sendiri Mutiasari sebagai moderator. Kemudian ada Septa Ali Arobi. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja agar mempersingkat waktu. Baik, latar belakang dari project based learning kami yaitu di mana saham menjadi salah satu alternatif investasi di pasar modal yang paling banyak digunakan oleh para investor karena keuntungan yang diperoleh lebih besar dan dana yang dibutuhkan investor untuk melakukan investasi tidak begitu besar jika dibandingkan dengan obligasi. Selain capital gain, investasi saham memiliki potensi pendapatan dari dividen yang dibagikan oleh emiten. Dalam era modern ini, pasar saham telah menjadi salah satu pilihan investasi yang sangat menarik bagi individu dan lembaga keuangan. Saat mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar saham, penting untuk melakukan analisis yang cermat terhadap saham-saham yang ingin dibeli. Dalam konteks ini, analisis saham dapat dibagi menjadi 2 pendekatan utama, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Dengan memahami secara mendalam aspek fundamental dan teknikal dari saham PT Matahari Putra Prima Tbk, diharapkan kami dapat memberikan pandangan dan panduan yang bermanfaat bagi para investor yang ingin mengambil keputusan investasi pada PT Matahari Putra Prima Tbk. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada pengertian saham. Menurut Dermawan Syahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian perusahaan itu. Dengan demikian, jika seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau kepemilikan seseorang ataupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Next. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang pertama saham biasa atau common stock. Yang kedua saham-saham preferred atau dalam kurung preferred stock. Lalu selanjutnya dilihat dari cara pemeliharaannya. Yang pertama saham atas unjuk dalam kurung bearer stock. Yang kedua saham atas nama dalam kurung register stock. Lalu selanjutnya ditinjau dari kinerja perdagangannya. Yang pertama saham unggulan dalam kurung blue chip stock, dan yang kedua saham pendapatan dalam kurung income stock. Selanjutnya saham pertumbuhan, growth stock, well known, dan selanjutnya saham pertumbuhan, growth stock, lesser known. Lalu ada pula saham spekulatif ataupun spekulatif stock. Dan selanjutnya ada saham cyclical atau counter cyclical stock. Selanjutnya manfaat saham yang pertama itu yaitu mendapatkan dividen. Dividen tunai yaitu dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Dividen interim biasa disebut juga dividen tambahan, dibayarkan setelah laporan tengah tahunan diterbitkan. Lalu dividen saham, yaitu pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Nomor 2, investor dapat menikmati capital gain. Jika harga jual melebihi harga beli saham atau selisih harga jual dan harga beli saham. Selanjutnya, risiko investasi saham. Yang pertama, capital loss, yaitu bentuk kerugian yang terjadi ketika aset investasi mengalami penurunan nilai, yang di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Yang kedua, perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Lalu yang terakhir, perusahaan keluar dari bursa efek atau penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, return on equity. Semakin tinggi nilai ROE yang dimiliki perusahaan, maka semakin rendah harga saham perusahaan. Yang kedua, net profit margin ratio. Semakin besar net profit margin, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif. Lalu analisis fundamental. Metode analisis fundamental menggunakan beberapa data berikut. Yang pertama, earning per share atau EPS. Untuk menilai seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada setiap lembar saham yang beredar. Yang kedua, price to earning ratio atau PER. Untuk membandingkan harga saham dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, price to book value atau PBV. Investor untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan saat ini terbilang murah atau mahal. Selanjutnya, metode analisis fundamental juga masih di nomor 4, return on equity ROE, untuk menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Lalu yang terakhir, debt to equity ratio atau DER. Untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, analisis teknikal. Metode dasar analisis teknikal menurut Forex Tipa Group 2010. Yang pertama, market discount everything, bahwa pasar merupakan cerminan dari segala sesuatu termasuk pergerakan harga.
Yang kedua, price move in a trend. Harga cenderung bergerak ke arah yang sama seperti sebelumnya selama beberapa periode. Pergerakan tersebut dapat naik, turun, atau bergerak dalam area tertentu, dalam kurung sideways, sehingga membentuk pola-pola yang dapat diketahui analisis. Yang ketiga, history repeat itself adalah pola-pola tertentu yang terbentuk oleh pergerakan harga yang terjadi di masa lalu bisa terulang dan menimbulkan efek yang sama di masa depan. Selanjutnya, pengertian industri retail. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dalam kurung APRindo, bisnis retail atau usaha eceran di Indonesia mulai berkembang pada kisaran tahun 1980-an, seiring dengan mulai dikembangkannya perekonomian Indonesia. Ini berkembang karena pertumbuhan dalam masyarakat kelas menengah yang mendorong permintaan terhadap supermarket dan departemen store di perkotaan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada PT Matahari Putra Prima Tbk. Di PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA menjalankan jaringan supermarket dan hipermarket yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Didirikan pada Maret tahun 1986, perusahaan ini melaksanakan penawaran umum pada perdana atau IPO pada Desember tahun 1992. Beberapa merek toko yang terkenal adalah Hypermart, Foodmart, dan Boston Health and Beauty. Dan sejak pandemi COVID-19, perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya secara online pada tahun 2020. Untuk PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Nah, jaringan toko yang dirintis oleh Paulus dan Tanlit ini pertama kali dibuka pada tahun 1978. Perusahaan ini melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO pada tanggal 24 Juni 1968. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS adalah industri yang bergerak menjual barang-barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari melalui departemen store. Nah, untuk analisis kinerja fundamental pada PT Matahari Prima Tbk, berdasarkan analisis tersebut, kinerja fundamental PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2020 dan 2023 menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi kesulitan untuk mencapai profitabilitas earning per share atau EPS meningkat dari negatif 50,68 pada 2020 menjadi 30,12 pada 2023. Walaupun EPS masih berada di angka negatif, berkurangnya kerugian per saham ini mengidentifikasi adanya perbaikan dalam kinerja perusahaan. Untuk PER juga tetap negatif dari negatif 2,53 di 2023 menjadi negatif 2,16 di 2023, yang berarti perusahaan belum mencatat laba positif. Namun, penurunan angka negatif ini dapat menunjukkan optimisme dari investor terhadap potensi pemulihan perusahaan. Terus ada PBV atau price to book value menurun dari 6,54 menjadi 2,13, menunjukkan bahwa valuasi saham semakin mendekati nilai bukunya. Hal ini dapat mengindikasi bahwa saham perusahaan semakin terjangkau atau ekspektasi terhadap pertumbuhan perusahaan yang menurun. Untuk yang selanjutnya itu ada ROE, turun drastis dari negatif 11,35% menjadi 98,55%, mengindikasi bahwa kerugian perusahaan terhadap ekuitas semakin besar. Ini mencerminkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba
dari modal yang dimiliki. Namun, ada aspek positif dari DER atau Debt Equity Ratio perusahaan yang menurun dari 4,95 menjadi 2,93 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan terhadap utang. Pengurangan ini menunjukkan upaya perusahaan dalam mengurangi risiko keuangan meskipun secara keseluruhan kinerja masih merugi. Untuk analisis kinerja fundamental pada PT Ramayana Lestari Sentosa, nah berdasarkan analisis di atas, PT Ramayana Lestari Sentosa pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan sejumlah perusahaan earning per share atau EPS turun dari 49,61 pada 2022 menjadi 42,33 pada 2023 yang mengindikasi penurunan laba per saham. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan laba bersih atau bertambahnya jumlah saham yang beredar. Untuk PER meningkat dari 11,49 menjadi 12,17 menunjukkan bahwa harga saham relatif lebih tinggi dibandingkan laba per saham. Mungkin karena ekspektasi investor tetap optimis meskipun laba menurun. Untuk price to book value sedikit menurun dari 1,08 menjadi 1,02. Ini bisa menunjukkan bahwa valuasi saham mendekati nilai bukunya, mungkin disebabkan oleh ekspektasi pertumbuhan yang lebih rendah atau berkurangnya nilai aset bersih perusahaan. Untuk ROE sendiri mengalami penurunan dari 9,44% menjadi 8,40%, yang berarti perusahaan menghasilkan laba yang lebih sedikit dari ekuitasnya. Di sisi lain ada DER atau Debt to Equity Ratio bernilai 0 pada tahun 2022 dan 2023. Ini berarti perusahaan tidak memiliki utang sama sekali dalam 2 tahun tersebut dan utangnya sangat minim sehingga tidak berpengaruh dalam perhitungan. Situasi ini bisa mengidentifikasi bahwa perusahaan menggunakan dana internal atau ekuitas untuk membiayai operasional dan investasinya atau memiliki kebijakan untuk menghindari ketergantungan pada pinjaman. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya kepada Septa dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya, pada analisis teknikal, berdasarkan grafik teknikal saham Matahari Putra Prima Tbk, terdapat beberapa pola yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada periode September 2022 hingga pertengahan 2023, saham MPPA menunjukkan tren menurun jangka panjang yang cukup signifikan, di mana moving average berwarna hijau ini mengindikasikan tekanan jual yang kuat, yang menyebabkan harga terus menurun. Setelah periode penurunan tersebut, saham memasuki fase konsolidasi pada pertengahan 2023 hingga Agustus 2023, di mana harga bergerak stabil di level rendah tanpa fluktuasi yang signifikan. Lonjakan harga terjadi pada akhir Oktober hingga awal November 2023 ketika harga naik tajam dan menembus garing moving average yang menunjukkan adanya minat beli yang tinggi. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh sentimen positif dari berita atau laporan kinerja perusahaan yang mendorong investor untuk membeli saham ini. Namun, setelah mencapai puncak di sekitar level 120, harga kembali turun ke kisaran 78 sampai 91. Yang tampaknya sebagai koreksi setelah lonjakan ketika investor mulai melakukan aksi ambil untung. Garis moving average saat ini bertindak sebagai support dinamis di sekitar level 62. Jika harga mampu bertahan di atas garis ini, ada potensi perubahan tren ke arah positif atau bullish. Sebaliknya, jika harga turun di bawah garis moving average tersebut, tren bearish dapat berlanjut. Dalam hal level support dan resistance, level support terdekat berada di sekitar 62, sedangkan level resistance
terdekat berada di sekitar 120, yaitu puncak tertinggi dari lonjakan sebelumnya. Next. Berikut pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, grafik teknik awal 2024. Dengan harga saham yang bergerak di bawah garis moving average yang berwarna hijau ini mengindikasikan dominasi tekanan jual. Grafik ini dilengkapi dengan level Fibonacci retracement, menunjukkan area support dan resistance penting di sekitar 38,20%, sekitar 440, dan 61,80%, sekitar 480. Level ini berfungsi sebagai area potensial bagi harga untuk mengalami pembalikan arah atau menemukan titik keseimbangan antara kekuatan jual dan beli. Sejak September 2023, harga saham tampak berada dalam fase konsolidasi pada level rendah antara 373 dan 399, yang menunjukkan keseimbangan antara tekanan jual dan beli. Dalam situasi ini, garis moving average bertindak sebagai resistance dinamis di sekitar level 399. Jika harga berhasil menembus garis ini, ada potensi untuk membalikan tren menuju kenaikan. Namun, jika harga tetap di bawah garis moving average, tren penurun atau bearish kemungkinan akan berlanjut. Support kuat berada di level 373, yang juga merupakan titik 0% pada Fibonacci retracement, menandakan dilanjut. Di sisi lain, resistance utama berada di sekitar level 532, yang merupakan level tertinggi atau 100% pada Fibonacci retracement. Next. Jadi, pada berdasarkan analis fundamental dan teknikal yang dilakukan, investor disarankan untuk mempertimbangkan saham PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa meski kinerja laba per saham MPPA membaik, namun masih mencatatkan kerugian yang signifikan. Sementara itu, saham Ramayana tetap menarik dengan fundamental yang kokoh meski pendapatannya menurun. Analis teknikal menyoroti peluang kenaikan pada kedua saham yang dapat memberikan keuntungan jangka pendek pada investor ketika kondisi pasar mendukung. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kami. Baik, sebelumnya kita memilih 20 saham untuk dianalisis dan untuk akhirnya kita menganalisis saham MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk dikarenakan selalu mengalami kenaikan dan selalu stabil harga sahamnya. Seperti itu. Namun pada akhir-akhir ini saham MPPA juga ada sedikit penurunan. Dan untuk itu kita memilih MPPA kemudian disandingkan dengan saham pada PT Ramayana, dan untuk kesimpulannya, berdasarkan dari analisis, terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam industri retail PT Matahari Putra Prima Tbk masih dalam tahap pemulihan dengan peningkatan laba per saham, namun masih berada di bawah tekanan kerugian dan risiko keuangan. Sedangkan pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kinerja fundamental lebih stabil, namun keuntungan menurun dan efisiensi menurun. Pembalikan tren mungkin terjadi pada kedua saham tersebut, namun pergerakan harga harus terus dipantau untuk meminimalkan risiko. Baik, mungkin terima kasih kepada semuanya. Sekian dari presentasi dari kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.